Qala, berkata laki-laki itu, ya amirul mu'minin, ya amiral mu'minin, wahai amirul mu'minin, wa taubah. Apa yang dimaksud dengan taubat itu? Lantas Ali bin Abi Thalib ditanya, apa yang dimaksud dengan taubat? Kemudian qala, Ali bin Abi Thalib menjawab, yang namanya taubat adalah ismun yaqamu ala sittatin ma'anin. Maka sungguh yang namanya taubat itu memiliki makna 6. Menurut Ali bin Abi Thalib, taubat itu memiliki makna ada 6 menurut Ali bin Abi Thalib. Dan berikutnya, sekarang itu telah meriwayatkan dari Ali, warawangan Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, annahu ra'a rajulan qad farigha min salati. Suatu saat kemudian Ali bin Abu Thalib melihat seorang laki-laki, dia selesai menunaikan sholat. Ali bin Abi Thalib melihat seorang laki-laki menunaikan sholat selesai. Lantas laki-laki itu berkata, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaika seringan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, aku memohon kepadamu dan aku bertobat kepadamu dengan cepat. Atau dia tatkala mengucapkan kalimat istighfarnya itu dengan lisan yang terburu-buru. Jadi mengucap istighfar ke lisannya gugup, seakan-akan tidak dihayati dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Ya kayak dewek lah. Dewek nek lagi rampung sholat ada istighfar sampai menghayati. Kan lucu-lucu ada istighfar, astagfirullah, 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 gitu. Tanpa pernah menghayati dengan penghayatan yang benar. Kemudian dihayati ya. Astagfirullah. Kan itu ya. Tatkala jenengan mengucap astagfirullah, pikiran maka kemudian menjangkau segala pemikiran yang mengarah kepada dosa-dosa di zaman dulu atau mungkin dosa-dosa yang baru kita lakukan. Hati kemudian mendiami penyesalan. Astagfirullah, ya Allah ampunilah aku. Kan itu ya. Makanya kudunya pelan. Astagfirullah. Bagaimana mungkin dia akan menghayati atau akan meresapi itu ucapan istighfar kalau ucapannya astagfirullah, 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 keberjajal. Direct nih kayak gue. Tujuannya men cepet keberjajal. Mulai istighfar butuh istighfar banget. Ternyata direct wis mohon ampun, dia butuh mohon ampun mana? Gue permohonan ampun yang di awal, yang kondisinya dalam keadaan yang seperti itu. Maka tatkala Ali bin Abi Thalib melihat seperti itu, ya hada inna surngatan di lisan, katanya. Ya hada inna surngata lisan. Sungguh lisan yang cepat atau lisan yang kemudian terburu-buru mengucapkan kalimat istighfar, kata Ali bin Abi Thalib. Ya hada inna surngata lisani bil istighfari taubatul kadzibina. Maka sungguh orang yang kemudian terburu-buru mengucapkan istighfar itu dengan lisannya, maka ini adalah tobatnya para pendusta. Kenek sampean ngerti Ali bin Abi Thalib langsung tomai. Wah, dia ditatar langsung. Kumpul. Ya. Karena kita memang ya seperti itu. Lantas kata Ali bin Abi Thalib, kemudian dia berkata, wa taubatuka, jika tobatmu kemudian seperti itu, dengan lisan mengucapkan istighfar dengan kalimat yang tergesa-gesa, tanpa ada penghayatan, tanpa ada perenungan, tanpa kemudian ada di dalam hati memohon ampun kepada Allah, maka taubat yang seperti itu membutuhkan taubat lagi. Taubat yang seperti itu butuh taubat maning, kata Ali bin Abi Thalib. Lantas qala, berkata laki-laki itu, ya amirul mu'minin, ya amiral mu'minin, wahai amirul mu'minin, wa taubah. Apa yang dimaksud dengan taubat itu? Lantas Ali bin Abi Thalib ditanya, apa yang dimaksud dengan taubat? Kemudian qala, Ali bin Abi Thalib menjawab, yang namanya taubat adalah ismun yaqamu ala sittatin ma'anin.
Maka sungguh yang namanya tobat itu memiliki makna 6. Menurut Ali bin Abi Thalib, tobat itu memiliki makna ada 6 menurut Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah kata Ali bin Abi Thalib, tatkala kemudian beliau menyebutkan seperti itu, alal madhi minad dunubi, itu atas waktu yang telah lalu dengan segala perbuatan dosa-dosa, yang kecil ataupun yang besar, yang nampak ataupun tersembunyi, yang kita lupa atau bahkan kemudian kita ingat, atau yang saking sengajanya atau kemudian tidak sengaja, maka dosa-dosa yang telah lalu harus mendiami penyesalan yang dalam di dalam hati. Kudune dewek ngajok banget nang dalem mana. Sampean kalimat nek ngajok banget, sampean ngajok banget. Biasanya orang yang sangat menyesal nanti setelah itu akan berhati-hati supaya tidak masuk ke lubang yang sama dalam hitungan 2 kali. Maksudnya supaya dia tidak mengulang dosa yang sama untuk kedua kalinya. Karena kata Rasulullah, al-mu'min yang namanya mu'min itu tidak akan masuk lubang yang sama untuk kedua kalinya. Artinya nek sampean wis tobat mestine ya ora bileni dosa maningke jenengane wong ngajok. Karena menurut Ali bin Abi Thalib seperti itu. Sampai satu-satu astagfirullah berarti wis kudu mandek atau harus berhenti aktivitas segala perbuatan dosa-dosa. Kalaupun nanti kemudian berbuat dosa lagi, ya tetap bertobatlah lagi. Itu seperti itu. Artinya memang manusia karena hukum tobatnya itu wajib. Panjenengan kalau melihat ulama di zaman dulu, Masya Allah. Contoh, ada seorang ulama yang dimana dia memohon ampun kepada Allah untuk satu dosa sampai makan waktu 20 tahun. Deweke jaluk ampun kepada Allah, dia menyesal terhadap satu dosa selama 20 tahun. Terus ditakoni dosanya apa? Dulu pernah disinggung. Dosanya adalah dia memiliki tamu. Begitu tamunya disuruh makan, ternyata di rumahnya tidak ada air. Lantas kemudian dia mengambil debu 1 genggam dari pekarangan tetangganya, digunakan untuk yaitu mencuci tayamum si tamu itu. Begitu kemudian dia ingat, ternyata kemudian dia, wah astagfirullah, aku telah mengambil 1 genggam tanah untuk kemudian memuliakan tamu. Setelah itu dia bertobat dan mengucapkan istighfar selama 20 tahun. Nek derek butuh bilang tahun mani. Kalau gitu astagfirullah ya, sampai mati sekalipun seakan-akan perbuatan dosa yang telah kita lakukan kemudian kita mohon ampun kepada Allah belum selesai. Tobat kita keburu kemudian kita semuanya telah berpulang kembali kepada Allah. Karena apa? Saking banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan berikutnya, kemudian yang kedua menurut Ali bin Abi Thalib, yaitu terhadap segala sesuatu yang disia-siakan, terhadap permasalahan yaitu sesuatu yang wajib. Perkara yang wajib yang kita sia-siakan di dalam hidup. Lantas kemudian setelah bertobat, dia akan memperbaikinya semaksimal mungkin. Contoh kayak gini. Dulu mungkin dia sudah mendirikan sholat. Dulu. Tapi kemudian dia menyanyiakannya. Mulai dari menyanyiakan waktunya, mulai dari menyanyiakan bacaan di dalam sholatnya, dia tidak pernah memikirkan bacanya, sehingga kemudian dia cepat-cepat di dalam bilangan sholatnya, tidak tumanina atau yang lain-lain. Jika kemudian dia bertobat, maka perbuatan-perbuatan yang sifatnya wajib, maka harus diperbaiki semaksimal mungkin. Ini bagi orang yang bertobat menurut Ali bin Abi Thalib. Angel ternyata wong tobat ya. Berarti biyen sing sholate Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah kemudian kita bertafakur atau memikirkan bacaan itu didandani alon-alon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jelas literaturnya. Karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Ali bin Abi Thalib. Ini baru satu aspek kewajiban. Belum lagi kewajiban-kewajiban yang lain yang sering pula kemudian kita sia-siakan di dalam hidup. Oke ya. Ternyata jadi wong Islam
negara tobat ternyata ya berat. Artinya membutuhkan keseriusan di dalam kemudian kita menggeluti segala sesuatu yang kategorinya dia bertobat kepada Allah. Dan yang ketiga menurut Ali bin Abu Thalib, Radul, dia mengembalikan segala sesuatu perbuatan yang zalim kepada ahlinya. Artinya meminta maaf, meminta halal terhadap segala perbuatan zalim yang telah kita lakukan kepada orang yang pernah kemudian kita dolimi. Kalau itu wujudnya harta benda, kita kembalikan. Kalau itu wujudnya kemudian memukul, menyakiti, atau bahkan kemudian merendahkan, melecehkan, menghina, kita minta halalnya. Kisingangel. Sampai dulu pernah memukul. Lantas kemudian bertobatnya menurut Ali bin Abu Thalib kategori ketiga, jenengan kuliti wonge. Begitu ketemu wonge, sampai terus nyari pangapura. Kang, saya minta maaf, kami beberapa waktu yang silam. Saya pernah memukul Anda gara-gara emosi nang sawah. Sigi panjenengan gandengnya wis tobat nyung tulung dihalal na perbuatan itu. Kalau dia sudah mengucapkan ya ora apa-apa wis ya wis selesai. Tapi kalau belum, tunggu pengadilan Allah di akhirat. Tapi nek itu belum selesai, kelak akan diselesaikan oleh Allah. Bukankah kalau kita lihat di dalam hadis, kedoliman itu ada 3. Satu, kedoliman yang diampuni oleh Allah, di antaranya adalah kedoliman perbuatan dosa yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan hak hamba, atau kedoliman yang sifatnya hanya hubungannya dengan Allah, misal meninggalkan sholat, meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Kalau kita bertobat, sudah, kita cukup kemudian ya Allah, astagfirullah. Tapi kalau terkait masalah itu kedoliman sama manusia, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. Ada kedoliman la yadrukuhullahu ta'ala, Allah tidak pernah akan meninggalkannya kecuali Allah menyelesaikannya kelak di yaumil akhirat. Mulane anak istilah dalam bahasa hadis Nabi, muflis, wong sing bangkrut. Dia membawa pahala sholat yang banyak, dia membawa pahala puasa banyak, dia membawa sedekah banyak, akan tetapi kedoliman sama manusia banyak pula. Nanti orang yang didolimi akan mendatangi dia, akan mengambil kebaikannya. Kalau kemudian kebaikannya itu habis, masih ada orang yang didolimi kemudian mendekati dia. Kemudian orang yang didolimi itu kemudian menimpakan keburukan kepadanya. Lantas orang tersebut bangkrut, tidak memiliki kebaikan, kecuali hanya tersisa itu keburukan yang ditimpakan oleh orang yang didolimi kepada dia. Lantas kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Berarti menunjukkan wong mau pahala sholatnya ditampa, pahala puasanya diterima, pahala sedekahnya diterima, tapi kemudian kedolimannya yang banyak kepada sama manusia. Kalau kita tidak tahu sholatnya apa, kita diterima apa tidak, kita tidak tahu. Puasanya selama ini kemudian diterima atau tidak, kita juga tidak tahu. Bahkan amal soleh yang telah kita lakukan, kita tidak tahu. Bersama dengan itu, perbuatan kedoliman sama manusia banyak. Oke kan ya? Sing ngepet degan, ngene tanggane, ngepet rambutan, ngepet pelem, nyolong ayam, uswak kayak di bawah. Oke, kalau ini belum selesai, tunggu kelak pada yaumil akhirat. Makanya nih kulo panjenengan sedaya menggali terhadap permasalahan itu, kayaknya ora bisa turu. Mikir sih ya, aduh astagfirullah. Padahal banyak sekali yang seperti itu. Nah, kedoliman yang ketiga, kedoliman yang tidak diampuni oleh Allah, diantaranya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syirik adalah kedoliman yang paling besar. Ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Makanya Ali bin Abu Thalib menyebutkan taubat adalah mengembalikan atau meminta maaf atau meminta halal perbuatan dolim yang kita lakukan kepada orang yang telah kita dolimi. Wah, kisingapot. Sampai taubat mengallah terkait masalah puasa, kepenak. Hanya cukup menyisakan waktu sepertiga malam, sholat taubat, kemudian mengucapkan astagfirullah. Tidak ada yang tahu. Cuma hanya panjenengan dan Allah saja. Tapi kalau terkait masalah kedoliman sama manusia, jenengan meminta kepada Allah ampunan, setelah itu kemudian panjenengan mencari orang yang didolimi. Belum lagi kalau dia tidak menghalalkan, kepriwe jajal. Ora, aku tetap ora terima. Nganti psikiatriku silara. Wah, kepriwe jajal. Berarti ngesuk dadi pengadilan nang
akhirat. Wah, ini yang berat bagi kita semuanya, karena kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang tentunya banyak perbuatan dolim dan perbuatan dosa. Ya, mudah-mudahan Allah melimpahkan karunia dan ampunan kepada kita semuanya terhadap permasalahan hal yang berkaitan dengan masalah ini. Dan berikutnya adalah idza bin nafsi fi ta'ati kama adabtuha fi maksiati, yaitu membiasakan jiwa, membiasakan diri untuk taat kepada Allah. Setelah di zaman dulu membiasakan badan untuk senantiasa berbuat maksiat kepada Allah. Sampai yang menyadari dosa-dosa yang dulu banyak. Sampai biasa kemudian berbuat dengan badan-badan Anda untuk berbuat sesuatu yang haram. Tangannya, kakinya, matanya, bahkan seluruh anggota tubuhnya terbiasa melakukan perbuatan maksiat. Begitu kemudian dia berbuat atau kemudian bertaubat, maka kemudian dia melakukan atau memaksa jiwanya untuk beramal soleh yang banyak, untuk mengganti dulu terhadap permasalahan anggota badan yang sering digunakan untuk maksiat. Hitung-hitungan seakan-akan gue nyombien mau berbuat maksiat, ahli maksiat 30 tahun. Berarti nyong siki kudu dandani nemen-nemen. Puasa salate dandani, puasa suneh laku di kabeh. Karena nggo seakan-akan ganteni amalan-amalan dulu yang belum kemudian kita lakukan karena kita meninggalkan kewajiban-kewajiban itu. Wah, ya. Belum lagi membaca Al-Qur'annya, belum lagi masalah sholatnya, belum lagi keterimaan sama manusia, hampir-hampir seakan-akan kita penuh dengan segala pemikiran dosa-dosa. Waktu yang tersisa, kita tidak tahu apakah masih sebentar atau masih lama. Boleh jadi mungkin Allah ternyata masih memberi waktu tenggang di dalam hidup cuma sebentar. Barangkali kemudian seperti itu. Kalau kemudian sebentar, apa jadinya? Kalau suatu saat waktu yang sekejap itu kita tidak gunakan semaksimal mungkin untuk memperbaiki dan bertobat kepada Allah. Kebeli saja. Sampai nek berpikir, iya nek siswe, nek waktunya sampai giri 2 tahun. Kebeli menindandani. Kalau suatu saat anda itu hanya tinggal memiliki waktu 3 tahun, bagaimana kemudian kita memperbaikinya? Padahal maksiat yang dulu dilakukan sudah makan waktu sampai 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan lebih. Mulanya, biasanya kalau saya sering melihat orang yang betul-betul bertobat, nanti akan mudah banyak menangis kepada Allah dan hatinya selalu bersedih. Karena dia khawatir, takut dosa-dosanya itu nanti kemudian akan menjadi merabahaya kelak di yaumil akhirat jika Allah tidak mengampuninya. Mulai sampean kalau nanti masuk di bab kitab yang mengarah kepada kitab khusus pembicaraan taubat, kalau tidak salah penulisnya adalah Ibnu Qudamah kalau tidak salah. Dia memiliki kitab jenengane At-Tawabin atau orang-orang yang bertobat. Di sana panjenengan akan disuguhi kisah-kisah orang yang bertobat kepada Allah. Jenengan akan menyaksikan, Masya Allah, hampir-hampir di zaman kita hidup hari ini tidak ada. Sampai-sampai mereka ada yang bertobat kepada Allah, sampai kemudian kedua matanya menangis kepada Allah buta. Karena memikirkan dosa-dosa sampai meneteskan air mata. Nah kita, ya buta, tapi buta mata hati kita. Seakan-akan seperti itu. Dan berikutnya adalah kata Ali bin Abi Thalib, wa idza qattun nafsi, memaksa jiwa atau memaksa badan atau membiasakan jiwa merasakan pahitnya ketaatan, kama ada qadha halawatul maksiati, sebagaimana dulu jiwa sering terbiasa merasakan yaitu manisnya di dalam bermaksiat kepada Allah. Bien sampean berbuat dosa merasakan lezatnya, merasakan nikmatnya. Begitu panjenengan bertobat, paksa badan kita untuk merasakan pahitnya di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Zaman biyen hari kalane nonton wayang gak kelutukan baik, udan-udan direwangi bari pesane gitu. Udan-udan direwangi nganti nang bisa pabringon nganti tekan jam 3, jam 4 orang ngantuk. Nah sikitik sampean tobat kepada Allah kudune salat bengi aja ngantuk. Udan-udan sing biyen panjenengan mampu kemudian berdiri untuk melakukan ibadah
paling tidak 1 kali atau 2 kali atau 4 kali dalam hitungan 1 malam. Kita jenengane paksa awake men ngrasakna pahit di dalam melaksanakan ibadah taat kepada Allah. Jadi kan itu biyen ya. Nek lagi berbuat maksiat lah. Utuk ya wis nganti main nenggane iki terung dina terung bengi. Iya kan seperti itu ya. Kan seperti itu, belum dangdut nang diparani coba. Sampai-sampai apa saja kita lakukan untuk melakukan perbuatan maksiat. Hari ini kemudian sebelum kita mendapatkan informasi kalau ada tontonan-tontonan yang sifatnya seperti itu, kita sudah mempersiapkan hari sebelumnya, mengumpulkan bekal dan yang lain-lain. Artinya ini untuk perbuatan maksiat. Kalau untuk perbuatan taat, kita belum melakukan rasa pahit di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ngaji, kerap mangkat ngaji udan berai izin. Nah, kemudian kebiasaan atau apa coba? Betul kan? Betul banget kebiasaan. Pahit ya. Pahit coba. Kita seakan-akan hari ini kan merasakan pahit di dalam melaksanakannya itu ibadah kepada Allah. Apa coba pahitnya coba? Pahit apa? Dia lagi dalam minggu metang. Iya kan ya? Hari ini kita seperti itu. Seakan-akan paling tidak panjenengan nanti lah atau kapan-kapan paksa jiwa panjenengan. Misal contoh, dulu tidak pernah menyentuh Al-Quran sama sekali. Jangankan membaca, hampir kalimat alif bata kita tidak mengetahui apa-apa. Maka begitu kemudian bertobat, akhirnya kemudian dia bisa membaca. Nanti kalau dia sudah membaca, paksakan untuk khatam. Kalau bisa 1 bulan sekali, paksa mengasih pahit, nganti-nganti apa-apa. Karena seperti itu ya. Wong biyen dari kalane zaman dalam video-video sing ora genah wae. Zaman beng-beng nganti tekan esuk. Bedak diputeri kaset kayak gie maning. Zaman dulu kan seperti itu ya, sampai pagi. Artinya hari ini kita membutuhkan melakukan perbuatan yaitu ketaatan, dipahitkan yaitu jiwa kita untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya amal soleh. Artinya yang jenengan tobat seakan-akan wah nek ana halangan-halangan di dalam perbuatan kebaikan, inilah waktu yang tepat untuk memaksa jiwa, untuk memaksa badan di dalam taat kepada Allah biar jiwa itu merasakan pahit. Udan-udanan. Masya Allah ya. Udan-udanan tetap kudu mangkat ya. Nah siki udan ora udan izin. Ini kita kan ini ya, seakan-akan ini kan ya, seakan-akan kita tidak merasakan pahitnya itu loh, tidak pernah merasakan yang namanya pahit di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian dia tergolong orang-orang yang tobat. Padahal lisan kita sering mengucapkan Allahumma janganlah ya Allah, jadikanlah kami minat tawabina, hamba-hamba Allah yang bertobat. Kalau suatu saat kemudian badan, jiwa, dan kita semuanya seperti itu, apa jadinya? Kemudian para malaikat yang menjadi saksi-saksi penulis amalan-amalan kita, melihat kita, tatkala lisan kita menyebutkan, Ya Allah, jadikanlah kita adalah hamba-hamba yang bertobat. Sementara hal itu, kita belum pernah merasakan pahitnya di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kan ini kudunya ya. Wah, kudunya Masya Allah, kata Al-Quran ya, kudu katam sebulan. Kudu semangatnya pada kayak sampean bentuk nak nonton dangdut misal sekalipun atau bane bocor tambah lantai ini ya wow manggunin nang arep dewek tekane esuk dilakoni paribasan terus dina terus nginep nang kono kan ya. Hari ini kita seperti itu, atau orang yang kemudian gemar melakukan yaitu perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Hari ini kita akan disuguhi dengan pemandangan seperti itu. Kita dulu mungkin yang pernah kemudian menggeluti dalam dunia seperti itu, paham betul, malam-malamnya seakan-akan menjadi malam-malam yang penuh dengan perbuatan maksiat. Belum minumannya, belum kemudian hiasan-hiasan yang mengotori perbuatan maksiat, atau kemudian warna-warni dari perbuatan maksiat setelah kemudian orang minum. Banyak banget perbuatan yang seperti itu, dan jiwa itu merasa nyaman, menikmati sekali dia berbuat seperti itu. Ketika dia bertobat, harusnya dia paksa jiwanya untuk merasakan pahitnya di dalam beribadah kepada Allah. Derek belum sampai ke taraf itu menurut Ali bin Abi Thalib. Jajan yang ngerti Ali bin Abi Thalib, wah dek domai kape. Iya, sampai wis tobat kan ya domai nang Ali bin Abi Thalib. Kalau kita melihat di dalam
perkataan Ali bin Abi Thalib. Dan berikutnya adalah wa antazina nafsaka fi ta'atillah, engkau hiasi jiwamu dengan ketaatan kepada Allah, sebagaimana dulu engkau kemudian hiasi pula jiwamu dengan banyak perbuatan maksiat kepada Allah. Maksudnya istiqomalah di dalam perbuatan kebaikan, sebagaimana dulu kita istiqomah melakukan perbuatan dosa. Artinya yang jenengan berbuat kebaikan jadi istiqomah aja mandek ngaji ini bisa aja mandek nganti mati kudune kayak gue aja sebulan mangkat setahun ora keton. Iya ya kan, hari ini kita kan disuguhi seperti itu. Artinya kita belum pernah merasakan yang namanya tobat menurut versi dari Ali bin Abi Thalib. Kan hari ini kita seperti itu, maca Al-Quran sedina, rong dina, telung dina, sikit ditutup maning, urung dibuka maning, engkau dibuka mening menjelang bulan Ramadan. Anggapannya naik bulan Ramadan, ya saya tahu bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Siapa saja mengucapkan istighfar, Allah mengampuni. Tapi kita ketahui itu lebih dahulu, bulan-bulan selain bulan Ramadan, kita ternyata hamba-hamba Allah yang banyak melakukan perbuatan sia-sia, perbuatan kedoliman yang banyak. Bersamaan dengan itu, kita belum maksimal dalam melakukan perbuatan kebaikan kepada Allah. Belum istiqomah. Coba nek panjenengan ditakoni, sampai sing istiqomah melakukan perbuatan baik apa? Sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Baik mendemung sholatnya, belum melihat waktunya. Waktu kita sering masih mengundurkannya. Masih pula kemudian menunda-nunda. Sholatnya kemudian juga masih seperti yang dulu. Belum pernah kemudian memahami apa yang kita baca. Belum pula kemudian setiap kalimat lisan mengucapkan kalimat di dalam bacaan sholat, hati kemudian mengikuti itu. Kita masih seperti dulu kok. Kita masih seperti dulu. Hari ini belum berubah dan belum menjadi golongan hamba-hamba Allah yang bertobat. Padahal, kalau menurut perkataan ulama, inna rahmat Rabbi, sungguhnya rahmat Tuhanku, qaribun sangat dekat, minal tawwabina, terhadap orang-orang yang bertobat kepada Allah. Sampai Anda di wong tobat, maka rahmat itu sangat dekat kepada Anda. Buktinya apa? Contoh di kitab-kitab banyak. Banyak orang yang bertobat sungguh-sungguh, begitu dia bertobat langsung masuk surga. Sekalipun lembaran-lembaran hidupnya di masa dulu penuh dengan lembaran hitam. Buktinya apa? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin banyak. Panjenengan sering diceritakan, yaitu kisah seorang laki-laki yang membunuh 100 orang. Dia bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Akhirnya kemudian dia masuk ke dalam surga. Karena dekat rahmat Allah kepada orang yang bertobat. Wah, ini kayak gue Masya Allah ya. Setelah berbuat sesuatu yang hitam dalam sekian lama, kemudian bertobat kepada Allah. Dan berikutnya adalah yang keenam menurut Ali bin Abi Thalib. Wal buka'u, banyak menangis kepada Allah. Wal buka'u, menangis badalun sebagai ganti. Kulli dhahiqin, yaitu terhadap tiap-tiap perbuatan tertawa kita di dalam tertawa berbuat maksiat. Artinya dia nerikalane seneng-seneng gawe perbuatan maksiat kan bunga bersama kawan-kawan, sahabat dan yang lain-lain, seakan-akan nuansa perbuatan maksiat, kita mampu menikmatinya sehingga kemudian kadang-kadang mengundang tawa. Sebagai gantinya siki panjenengan kakek nangis. Dia boleh jadi mungkin jenengan setiap hari menangis tatkala kemudian sepertiga malam. Kudune gue. Ternyata kita juga belum satu pun yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib yang menurut kategorinya adalah orang yang bertobat kepada Allah. Padahal tobat itu adalah wajib untuk tiap-tiap dosa. Wah, entah sampai kapan manusia kemudian terombang-ambing dalam kebiasaan yang menjadi kebiasaannya. Itu terlena di dalam hidup, tidak pernah kemudian berusaha memperbaiki jiwanya. Entah sampai kapan kemudian waktu itu masih mempermainkan jiwa manusia. Karena memang yang namanya orang yang sudah terlanjur terlena dan terbuai, atau kemudian dia lupa, maka tidak ada batasan waktu apapun kecuali dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kecuali kalau kita untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Itu seperti itu.